Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, dan berfirmanlah kepada kami sekalian, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 23. Kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Suci kuduskan tubuh jiwa roh kami. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga benih firman yang akan ditaburkan, benih ini akan bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah dalam seluruh hidup kami. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 23. Kita membacanya dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Dia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi dan mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 50, ibadah yang sejati. Mazmur 50 adalah seruan dramatis dari Allah sendiri yang disampaikan melalui pemazmur Asaf. Mazmur ini bukanlah sekedar pujian, melainkan pengadilan ilahi atas umatnya mengenai arti sesungguhnya dari ibadah dan ketaatan. Panggilan pengadilan ilahi ayat 1 sampai 6. Allah Tuhan yang Maha Kuasa berfirman memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Ayat 1. Mazmur ini dibuka dengan pemandangan yang megah. Allah datang sebagai hakim dari Sion, gunung keindahan yang sempurna, dikelilingi oleh api yang menghanguskan dan badai yang dahsyat. Kehadirannya begitu dahsyat sehingga seluruh alam semesta dari timur ke barat dipanggil untuk menjadi saksi. Ia datang untuk menghakimi umatnya sendiri, Israel yang telah membuat perjanjian dengannya melalui kurban. Sadarkah kita bahwa setiap hari adalah berada di bawah pandangan dan penghakiman Allah yang Maha Kuasa? Ibadah kita bukanlah kegiatan lokal di gereja, tetapi peristiwa universal yang disaksikan oleh surga dan bumi. Yang kedua, koreksi atas kurban yang kosong. Ayat 7-15, Allah kemudian berbicara kepada umatnya dan menyampaikan inti dari pengadilan. Masalah mereka bukanlah kekurangan persembahan kurban. Bukan karena kurban sembelihanmu aku mencela engkau, sebab kurban bakaranmu ada terus di hadapanku. Ayat 8. Allah tidak kekurangan apa-apa. Semua ternak hutan, lembu di ribuan gunung dan seluruh bumi adalah miliknya. Mencoba menyuap Allah dan memberikan miliknya sendiri adalah sebuah kebodohan. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, bayarlah nasarmu kepada yang Maha Tinggi. Ayat 14. Inti dari ibadah yang benar bukanlah ritual yang kosong atau materi yang ditumpuk, melainkan syukur, rasa terima kasih yang tulus, dan ketaatan
membayar nasar janji kita. Ibadah yang sejati harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Allah menawarkan anugerah dalam kesesakan panggilan Dia, dan Dia akan meluputkan dan kita akan memuliakannya. Apa kurban yang sesungguhnya Allah rindukan dari kita? Bukan dompet atau waktu luang kita, melainkan hati yang penuh syukur dan hidup yang mentaati janji. Apakah ibadah kita hanya sebatas transfer ritual atau benar-benar pertukaran hati? Yang ketiga, teguran atas iman yang munafik, ayat 16-21. Setelah mengoreksi orang yang beribadah secara formal, Allah beralih kepada orang fasik yang menggunakan hukumnya sebagai kedok. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah hakmu menyebutkan ketetapanku dan mengulang-ulang perjanjianku di bibirmu, padahal engkau membenci teguran dan melemparkan firmanku ke belakang. Ayat 16-17. Orang fasik ini adalah orang yang berbicara tentang Tuhan tetapi hidup seperti setan, bergaul dengan pencuri, pesina, pefitnah, pembohong. Mereka memakai jubah keagamaan sambil hidup dalam pelanggaran terang-terangan. Dosa terpuruk mereka adalah berpikir bahwa karena Allah diam maka Ia setuju atau tidak peduli. Berhati-hatilah dengan kemunafikan rohani. Menyanyikan pujian di gereja tetapi menyebarkan gosip di kantor. Untuk membaca Alkitab sambil berencana berbuat curang adalah kekejian bagi Allah. Keheningan Allah bukanlah persetujuan melainkan kesabaran. Yang keempat, jalan keselamatan sejati, ayat 22-23. Mazmur ini ditutup dengan peringatan dan janji. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan kamu menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Hanya ada dua jenis orang di mata Allah. Yang pertama, orang yang melupakan Allah, mereka akan menghadapi penghakiman. Yang kedua, orang yang mempersembahkan syukur dan jujur jalannya, mereka akan mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus yang akan datang dari Allah. Keselamatan sejati bukanlah hasil dari banyak ritual, tetapi dari syukur yang tulus dan hidup yang konsisten, jujur jalannya. Periksa motivasi Anda. Apakah Anda beribadah karena kewajiban yang kosong atau karena hati yang bersyukur atas anugerahnya? Hidupkan ibadah, tunjukkanlah ibadah yang sejati, syukur dan ketaatan dalam setiap interaksi dan keputusan harian Anda, bukan hanya di tempat ibadah. Jauhkan kemunafikan, jangan pernah berpikir bahwa Allah melihat pelanggaran Anda karena Dia diam. Mulailah bertobat dari segala dusta, fitnah, dan ketidakjujuran. Mazmur 50 mengingatkan kita bahwa Allah lebih menghargai hati yang bersyukur dan hidup yang diubah daripada persembahan materi yang terhitung jumlahnya. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita sekalian supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Hidup benar, hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang harum, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Engkau adalah hakim atas seluruh bumi dan kami menyadari bahwa Engkau tidak membutuhkan kurban kami, tetapi Engkau merindukan hati kami. Ampunilah kami jika kami sering beribadah hanya dengan secara formalitas, mulut kami memuji-Mu tapi hidup kami jauh dari ketetapan. Ajarilah kami untuk mempersembahkan syukur yang tulus sebagai kurban yang hidup. Tuntunlah kami agar kami memiliki jalan hidup yang jujur dan konsisten.
mencerminkan iman kami. Tolong kami untuk selalu memanggil nama-Mu dalam kesesatan. Saat Engkau melepaskan kami akan memuliakan Engkau dengan segenap hati dan hidup. Tuhan, tolong berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.